mengenai adanya geng TKI di Osaka. Nah kebetulan dengan senang hati gitu ya, hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa sekali. Ya. Ada dari KJRI Osaka, R.A. Fatondah, seorang konsul KJRI Osaka. Kita panggilannya Mbak Nana, betul ya? Selamat pagi waktu Indonesia Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Selamat pagi Mbak Indi, selamat pagi Mas Aryo, selamat siang waktu Osaka. Hai, oh my Hai. god, you're so lucky. Karena aku suka banget sama Jepang, aku doyan banget jalan-jalan sampai ke Osaka. Coba Mbak dikasih tahu kiat-kiatnya bagaimana apply pada saat itu. Akhirnya Mbak Nana bisa tergabung di KJRI Osaka ya. Nanti mungkin akan ada diskusi. Ditunggu di balik Mas itu. Mas Aryo dan Mbak Indi, ditunggu kunjungannya ke sini, tapi harus menjaga nama baik warga negara Indonesia. Nah, Jangan itu yang mau kita bertentang bahas macam-macam, bersama. jangan membuat keresahan. Ini yang menjadi sorotan publik Indonesia saat ini ya. Betul Iya, sekali. ini concern banget ya ngelihat ada video bahkan sampai mengacungkan, maaf ya Mbak ya, quote unquote celurit gitu ya, di negara orang lagi. Enggak, ini aku penasaran banget. Ini videonya betul apa tidak? Kalaupun memang betul, itu dapat dari mana sih? Kok bisa ada celurit sepanjang itu Mbak Nana? Nah, ini pertanyaannya sama dengan yang kami pertanyakan juga di sini. Karena Jepang ini merupakan salah satu negara yang sangat ketat dengan, bisa didengar Mas Aryo? Bisa. Ya, jadi Jepang ini sangat ketat dalam urusan keamanan. Jadi untuk memiliki senjata tajam, apalagi ukuran besar, itu kita juga bertanya-tanya kok bisa. Tapi kita sendiri juga belum dapat mengkonfirmasi bahwa memang video tersebut diambil di Jepang, karena memang seperti yang kita lihat bersama, video diambil di dalam ruangan ya. Ya. Jadi kita butuh informasi yang lebih banyak. Barangkali kalau nanti ada informasi dari masyarakat yang bisa memverifikasi juga akan sangat membantu. Apa betul ini di Jepang atau tidak? Bisa jadi ini tidak di Jepang, karena kami sendiri untuk khusus yang bagian celurit agak ragu-ragu gitu ya, Iya. betul ini di Jepang. Tapi yang pasti Mas Aryo dan Mbak Indi, kita sangat menyayangkan beredarnya video-video ini, aksi-aksi yang sangat kurang bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab, tidak hanya membahayakan individu yang bersangkutan, tapi juga mengancam begitu ya, membahayakan bagi warga negara Indonesia yang ada di sini, para pekerja maupun turis. Dengan adanya video ini kita khawatir akhirnya citra bangsa Indonesia, citra masyarakat Indonesia yang di sini yang selama ini sudah cukup baik bisa-bisa mendapatkan sentimen negatif. Jadi sekalian saya dalam kesempatan ini menghimbau kepada warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Jepang untuk dapat menghormati norma-norma, kebiasaan, peraturan, ketentuan yang berlaku di negara di Jepang ya. Sebagaimana pepatah yang kita sudah sangat akrab Mas Aryo, Mbak Indi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sudah sewajarnya kita berkunjung ke negara orang, apalagi kalau kita berkunjung untuk bekerja, meraih cita-cita begitu ya. Sebaiknya kita fokus dengan tujuan awal kita, tidak berbuat onar, tidak menimbulkan keresahan, dan tentunya menghormati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hai, tuh langsung ada ya di situ gambarnya yang sudah di-publish di @KBRI Tokyo juga. Padahal sebenarnya ya kalau kita ngelihat secara kebudayaan itu Indonesia dan Jepang tuh mirip-mirip. Sopan santunnya sangat luar biasa sekali. Makanya mereka kan kalau ketemu orang pasti menundukkan badan betul. begitu ya. Masih budaya timur juga lah sebetulnya ya. Budayanya budaya timur dan bahkan mereka tuh sangat menghargai sekali orang tua gitu kan. Jadi ketika ngeliat kayak gini tuh rasanya kayak loh kok bisa ya orang Indonesia ada yang kayak gitu, nauzubillah min dzalik banget Betul. gitu. Mbak, tapi seperti apa sih mungkin ini kan kalau misalnya kita bisa bilang, kita juga glad ya bahwa ini udah dinotis sama netizen kita alias orang Indonesia juga, di mana langsung nih netizen Indonesia kayak kok kayak gini sih, langsung maksudnya jadi viral in a good way juga, karena kita jadi put attention terhadap ini ya, supaya jangan sampai ngebawa jelek nama orang Indonesia yang lain juga. Tapi kalau dari pemerintah Jepangnya sendiri seperti apa sih? Apakah ini juga mungkin sudah viral di Jepang itu sendiri? Apakah sampai diomongin juga nih kelihatannya orang mana nih, warga negara mana? Apakah sudah seheboh itu juga di Jepang? Sampai dengan saat ini kami belum menerima belum dihubungi sama sekali oleh pemerintah Jepang, baik KJRI Osaka maupun KBRI Tokyo. Kita juga belum mendapatkan aduan atau komplain dari masyarakat setempat, dan kita tidak berharap sebenarnya ada ya. Mudah-mudahan ini tidak viral seperti halnya di Jakarta. Mudah-mudahan para pelaku yang ada di video tersebut akhirnya tersadarkan, wah saya ini ngapain sih kayak gini gitu. Lebih baik mereka fokus ke tujuan awal ketika berkunjung ke Jepang. Jadi kita berharap isu ini dapat segera reda.
para pelaku tobat dalam tanda kutip, Amin. tidak lagi melanjutkan aksi-aksi anarkisnya ataupun mengganggu ketertiban umum. Berkumpul boleh, karena kebetulan video tersebut diambil di kawasan yang memang sering dikunjungi oleh wisatawan. Jadi memang rame gitu ya sehari-hari. Banyak orang yang berjalan kaki di situ. Jadi kalau kita berkumpul rame-rame menghalangi jalan, sudah pasti itu mengganggu ketertiban umum begitu ya. Walaupun sampai dengan saat ini pemerintah Jepang atau otoritas setempat belum menegur, belum memeriksa para individu karena mungkin belum ada laporan. Tapi tentu ini bukan hal yang harus dilanjutkan oleh para individu yang ada di video tersebut. Jangan sampai diciduk. Kalau udah sampai diciduk, nah dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan nih Mbak Indi juga Mas Aryo, KJRI Osaka ataupun KBRI Tokyo, kedua perwakilan Indonesia di Jepang, kami akan memberikan pelindungan kepada warga negara Indonesia sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kami. Tapi ada tapinya nih di sini yang saya harus sampaikan. Ketika individu yang bersangkutan melanggar ketentuan atau peraturan dan mendapatkan aduan dan diperiksa ternyata betul itu tidak sesuai dengan ketentuan setempat, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi sekali lagi saya sangat berharap diskusi kita pagi hari ini bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di video tersebut. Udah stop, jangan dilanjutkan. Kalau sekarang belum diciduk, jangan sampai terciduk. Karena kalau sudah sampai diciduk, mohon maaf, kami tidak dapat membebaskan. Kalau memang ternyata dianggap bersalah, kami akan tentunya patuh dengan hukum setempat. Mbak Nana, sorry banget nih, correct me if I'm wrong ya, tapi kalau nggak salah ada salah satu video juga terlihat bahwa ada segerombolan orang Indonesia yang dibilang geng TKI ini gitu ya, ngumpul itu sebenarnya di daerah yang tadi Mbak Nana sebutkan ya, daerah wisatawan, itu yang ada Gliko sebenarnya ya, yang ada di ikonik Gliko ya kan. Nah sebenarnya yang ada di situ tuh tidak semua wilayah itu orang boleh nongkrong-nongkrong sampai ngalangin jalan, itu satu. Dan yang kedua bahkan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ngerokok sembarangan. Jadi kalau di Jepang itu untuk area-area daerah-daerah untuk ngerokoknya itu sangat ibaratnya tuh disediain tempatnya, tapi emang nggak sebebas ini gitu. Ini kan terlihatnya sangat bebas sekali gitu ya. Nah itu juga mungkin perlu diperhatikan. Sebenarnya pertanyaan aku adalah apakah kemudian tidak ada kontrol sendiri begitu ya, filter untuk tenaga kerja yang ingin bekerja di sana. Entah itu dalam segi bahasa gitu ya, at least bisa bahasa Inggris agar kemudian tahu, karena kan di Jepang juga sangat ramah ya, ada tulisan-tulisan smoking area di mana dan lain sebagainya gitu. Setidaknya mereka tuh tahu, jadi kalau misalnya mereka ke sana, mereka tuh bisa baca gitu loh, rambu-rambu apa saja mereka boleh lakukan dan tidak lakukan. Atau sebenarnya memang sebebas itu untuk bisa kerja di Jepang sana, Mbak? Mas Aryo, terima kasih. Tadi sudah menyebutkan di sini itu sebenarnya sangat teratur begitu ya, palang-palang informasi jelas di mana boleh merokok, di mana tidak boleh merokok, dan jelas kalau ini pedestrian, tempat di mana orang harus berjalan kaki, sehingga sudah menjadi kewajiban kita bagi warga negara asing untuk menghormati ketentuan peraturan setempat. Kalau mengenai bahasa atau kriteria atau seleksi ketika mereka bisa sampai di Jepang, yang pertama saya tidak bisa mengkonfirmasi status mereka apakah student ataukah mereka ini worker atau dengan status lainnya. Tapi yang pasti Mas Aryo, kalau mereka pekerja di sini itu sudah ada minimum requirements untuk bahasa Jepang. Jadi tidak perlu lagi bisa berbahasa Inggris, bahasa Jepang ya langsung paham begitu kan. Dan di sini di Jepang seperti Mas Aryo saya yakin sudah tahu juga gitu ya, Mbak Indi juga barangkali, di Jepang tuh sangat sering peraturan-peraturan itu disertai dengan gambar. Jadi ya rasa-rasanya tidak mungkin lah tidak tahu. Dan kalau kita ngelihat jalan, kalau sepenuhnya itu diblok kan itu sudah dimanapun kita berada itu kan nggak benar gitu ya, menghalangi jalan orang lain yang ingin lalu lalang. Betul. Ini kayaknya jangankan di Jepang ya, maksudnya di daerah-daerah lain juga sepertinya keterlaluan. Di Indonesia pun begitu, apalagi ini di Jepang yang kita tahu terkenal dimanapun mereka berada, mereka tuh selalu tertib gitu ya. Kayak misalnya di Indonesia abis main gitu di tempat pertandingan bola misalnya atau pertandingan olahraga, tempat ininya mereka rapiin lagi. Udah itu kayak misalnya ada kayak sign, silakan isi dari negara mana kamu berasal, yang lain berantakan, yang Jepang rapi sendiri. Jadi mereka tuh benar-benar kayak menunjukkan budayanya yang sangat begitu rapi gitu. Atau mungkin mereka lupa kali pepatah orang Indonesia, kalau ngalangin jalan atau duduk depan pintu nanti berat jodohnya. Betul, mungkin mereka lupa. jodoh katanya. Benar, mereka lupa.
Oke, iya ini sekaligus saya juga ingin memanfaatkan kesempatan diskusi kita pagi hari ini. Iya. Nggak bosan-bosannya kami di KJRI Osaka, Mhm. teman-teman di KBRI Tokyo, juga tentunya Kementerian Luar Negeri menghimbau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan dalam hal ini yang ada di Jepang. Yang pertama, kita harus mematuhi nilai, norma, kebiasaan, dan aturan hukum setempat. Setiap pelanggaran mempunyai konsekuensi hukum yang menjadi tanggung jawab pelaku. Mhm. Yap. Yang kedua, mari kita sama-sama menjaga ketertiban umum. Lalu yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Tadi Mbak Indi sebutkan, sebenarnya mereka ini kebiasaannya atau unggah-ungguhnya nggak jauh beda, sama-sama ketimuran dengan Indonesia. Nah, Mbak Indi sebenarnya selama ini citra Indonesia cukup baik di sini. Mhm. Jadi kita punya puluhan ribu warga negara Indonesia, pekerja migran di sini yang sudah cukup baik menjaga nama Indonesia. Tolong, sangat tolong kepada teman-teman yang ada di video jangan dilanjutkan, jangan sampai perilaku segelintir orang merusak citra puluhan ribu orang. Mhm. Jangan sampai wisatawan Indonesia yang nanti ingin datang ke Jepang akhirnya mendapat sentimen negatif. Itu yang sangat tidak kita ingin harapkan, sangat tidak kita harapkan menjadi konsekuensi dari kejadian ini. Dan yang terakhir kami juga terus melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat di wilayah Jepang dan kami himbau juga warga negara Indonesia yang berada di Jepang untuk saling mengingatkan Ya. dan menjaga komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat dan perwakilan Indonesia di wilayah Jepang. Ada KBRI Tokyo, ada KJRI Osaka. Oke, benar, ini sekalian pertanyaan deh. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang saat ini berada di Jepang gitu ya, dan mengalami kesulitan atau mungkin mau berangkat ke Jepang, mau jalan-jalan, mau traveling ke Jepang di akhir tahun gitu kan. Kemudian, kita harus ngecek juga nih, kalau terjadi sesuatu atau butuh bantuan, kira-kira harus mau hubungi kemana ya? Mbak Nana boleh dibantu nggak ya? Kira-kira ketika mereka dalam keadaan panik, mungkin kayak handphonenya hilang atau apa, mereka bingung harus ngehubungin kemana, itu bisa melalui jalur apa ya Mbak Nana? Iya, kita ada yang namanya hotline, Mas Mhm. Aryo. Nanti saya bisa share di sini daripada saya sebutkan nanti salah salah nomornya gitu ya. Saya share segera setelah ini Mhm. nomornya. Bisa ke KBRI Tokyo, bisa juga ke KJRI Osaka. Tapi kita juga himbau teman-teman untuk secara proaktif Mhm. Ya. membaca website, mengikuti media sosial kita. Kita aktif di Instagram, banyak informasi yang kita share di sana. Jadi kita budayakan membaca terlebih dahulu. Kalau memang informasinya bisa diperoleh di website, monggo untuk dipelajari sendiri, kita baca sendiri. Tapi kalau ada dalam situasi yang sangat mendesak, silakan menghubungi hotline yang nomornya akan segera saya share. Oke, Oke. ini sekali lagi ya Detikers, kalau misalnya Detikers ada rencana mau ke Jepang untuk pertama kalinya, terus ada takut-takutnya dikit gitu ya, mungkin aku boleh kasih sedikit pengalaman aku pribadi. Pertama kali aku ke Jepang itu aku sendirian, dan ketika aku nyampe dari bandara mau pakai train gitu ya, itu tuh aku ngobrol sama orang Jepang. Mungkin di antara mereka memang tidak semuanya jago bahasa Inggris gitu ya, tapi mereka sangat helpful sekali. Aku dibantuin habis-habisan, dan begitupun ketika aku pernah hilang handphone, dan aku tuh bisa serandom itu sampai nanya ke orang Jepang kayak, I'm really sorry, can I borrow your phone gitu. Aku ceritain aja pengalaman aku kejadian hilang handphone itu, dan mereka dengan sangat baik hati, mereka ngebantu, mereka sampai ngebawa aku ke polisi terdekat. Sampai segitunya. Jadi aku Iya. ngerasa kayak, wah gila, safe itu ya sebenarnya di Jepang. Makanya jangan sampai, mungkin orang-orang Indonesia gatel kali ya, kayak ini kok kayak aman banget, yuk kita bikin ribut. Jangan dong, jangan dipacu, jangan dipicu ya. Betul ya. Itu. Apalagi orang-orang Jepang gitu ya, lo ketinggalan handphone di meja kafe aja, begitu lo balik lagi tuh handphone masih ada Masih di situ. ada, Nggak akan ada yang berani bener. nyentuh gitu ya. Sedangkan lo jangan berani-berani nyentuh negara orang yang image atau masyarakatnya tuh kayak udah baik-baik semua gitu Karena ya. mungkin mereka masih percaya yang namanya karma kali ya, sama kayak Bali gitu loh. Jadi mereka tuh benar-benar ya udah, kalau emang bukan kepemilikan mereka ya nggak apa-apa gitu. Bahkan ketika ada yang hilang, mereka tuh nunggu sampai berapa lama sampai mereka akhirnya ada dijual gitu. Jadi ada tuh barang-barang yang ketinggalan, satu toko yang jual barang-barang yang ketinggalan di stasiun lah, atau di kereta atau dimanapun gitu. Iya ya, dan juga jangan sampai diri kamu yang hilang ya. Kalau misalnya diri kamu yang hilang, silakan langsung laporin, Mbak saya hilang dari teman-teman saya, silakan datang ke KJRI dan jangan menelpon hotline yang tadi ya. Aku kadang-kadang suka hilang.
hilang kesadaran untuk belanja di Jepang karena Betul. barangnya juga bagus-bagus ya Allah. Jangankan belanjanya, kulinerannya juga enak-enak semua. Iya, Mbak Nana bawa aku ke sana. Mbak Nana butuh asisten nggak? Mbak Nana butuh MC nggak? Aku bisa. Aduh, kemahalan, saya nggak bisa nih bayar asisten kalau Mas Aryo ini. Bener, Aduh, Mbak Nana lebih bayarnya kayak ke, berapa gua nih? ngambil yang udah di sini aja, kagak perlu nerbangin, udah stay di sini. Mbak Nana, Nyari student aja. aku anaknya murahan, bener deh. Aku asal ditinggalin di Jepang aja aku udah happy. Oke, ditunggu Mas Aryo, Mbak Indi. Mbak Indi, Iya. Mas Aryo, saya agak kesulitan share nomor, kalau boleh saya share di sini. Boleh, silakan, boleh Boleh. Mbak. Sebutkan ya. Ya, Ya. silakan. Untuk hotline KJRI Osaka bisa di plus 8180 3113 1003. Sekali lagi plus 8180 3113 1003. Betul. Oke. Untuk teman-teman yang berada di seputaran Tokyo, itu Ya. juga bisa menghubungi KBRI Tokyo di plus 81 80 3506 8612. Sekali lagi plus 81 80 3506 8612. Oke. Mudah-mudahan yang menghubungi tidak banyak, karena kalau nggak ada yang menghubungi berarti aman semua warga negara kita di Jepang. Betul ya. Karena kalau misalnya ada yang telepon kayak, wah berarti ada sesuatu yang tidak beres juga ya. Bener. Tapi hopefully enggak. Dan jangan sampai juga tiba-tiba iseng nelfon cuma buat nanyain Mbak Nana yang kemarin ada di Detik Pagi ya. Nggak usah ya. Bener, Yang ngadi-ngadi. bener. Nggak Ya usah, udah, Mbak Nana ya. terima kasih banyak Mbak Nana. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. Sehat-sehat Mbak terus Indi. ya. Semangat ya Mbak Ayo, Nana salam ya. Mudah-mudahan sehat. segera reda case-nya ya. Iya, salam buat teman-teman Indonesia di sana ya. Baik, Bye. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ih, seru wabarakatuh. ya, bener deh. Aku tuh jadi pengen ke Jepang